Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua di Gedung Baja. Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan Allah, mengagungkan Dia, Allah yang layak disembah. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin nampak dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang dipuji Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
tepuk tangan dulu ya bagi Tuhan kita. Kita mau bersuka buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Cuma satu tanpa saudara-saudara. Siapa? Terima kasih.
Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh memakai hamba-Mu dengan luar biasa, dan setiap kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat yang luar biasa juga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, kiranya Tuhan yang membalas mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Jauh dan melelahkan, perjalanan laut dan udara dari Soekarno-Hatta ke Ternate, dan kami 24 jam ada di perjalanan laut sampai ke Pulau Mangole. Kami menyelesaikan urusan pemakaman ayah kami, saudara, dan kami Sabtu sudah kembali sempat beribadah di Pulau Ternate, di GBI Ternate, saudara, dan kami lanjut dalam perjalanan 2 malam 3 hari dengan kapal laut sampai ke Manado. Kami melaksanakan acara ibadah syukuran juga orang tua kami meninggal di sana dengan keluarga yang di sana, dan kami baru tiba tadi malam di tempat ini. Bapak Ibu, ini hari perjamuan kudus yang harusnya dilaksanakan minggu pertama diundur ke minggu kedua ini. Tapi yang khotbah perjamuan kudus hari ini saya minta kesediaan dari saudara
Bapak Yosi Kenjong. Kenapa dia khotbah hari ini? Karena ini adalah hari terakhir dia bersama kita. Seorang pengerja yang di 5 tahun dia bersama kita, potensinya sangat luar biasa, sebenarnya sangat dibutuhkan di gereja ini. Semua alat musik dia pegang, mau gitar, mau drum. Ini hari ini dia main bass, keyboard juga bisa, cuman strum yang dia nggak bisa pegang, saudara ya. Dia melayani dari masih single sampai sekarang sudah punya anak 1 bersama-sama dengan kita dengan setia. Itu sebabnya kami memberikan kesempatan dia untuk khotbah hari ini. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi dia hari Rabu ya pulang. Nah, kita nggak usah pakai extra korban, minta nomor rekening dia, lalu transfer ke dia. Haleluya. Loh iya dong, dia udah kasih 5 tahun setengah, 5 tahunan bersama kita nggak pernah ngasih apa-apa. Apalagi yang merasa belum pernah ngasih tantangan buat dia. Ini kesempatan terakhir saudara supaya upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira itu saja, klien telah bertempat di bawah dan saya berikan kesempatan Yosi untuk mendengar firman Tuhan di kesempatan yang luar biasa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersuka-cita coba lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan, amin. Biar Tuhan yang terus dimuliakan di dalam setiap pujian penyembahan. Langsung saja, waktu saya tidak lama, mungkin 30-35 menit setelah ini ada perjamuan kudus. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 saya mulai di ayat 13, 14 dan ayat 15. Bersama-sama perhatikan, saya bacakan 3 ayat secara berturut-turut. Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di pasal 28-27 itu adalah kisah yang berkesinambungan bagaimana kisah seorang Yakub. Kalau kita mau baca dari ayat yang awal, bahwa Yakub saat itu sedang pelarian. Kenapa dia lari? Kenapa dia pergi? Suatu peristiwa di mana seorang Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau. Ketika itu, setelah itu Yakub pun lari ke daerah Mesopotamia, atau lebih tepatnya ke Paddan Aram, untuk bertemu seorang saudara dari ibunya, yaitu Laban. Nah, peristiwa ini kita lihat ketika dalam perjalanan pada malam itu, ayat 13 bilang berdirilah Tuhan di sampingnya. Di samping siapa? Di samping Yakub. Dan di ayat 13, 14 dan ayat 15 itu adalah janji Tuhan yang disampaikan Tuhan ketika dia bermimpi. Dan janji itu adalah janji yang sama Tuhan berikan atau Tuhan sampaikan kepada Abraham dan Ishak. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 12 ayat 1-3, isinya sama. Bahwa apa? Bahwa akulah Tuhan Allah Abraham, dan Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah keturunan. Keturunan yang sangat besar. Bahwa keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke seluruh daerah, ke timur, barat, utara, selatan. Dan dikatakan bahwa olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Kita lihat dalam situasi ini, dalam peristiwa ini, seorang Yakub tidak dituliskan secara detail bahwa dia ada dalam ketakutan. Tidak dituliskan secara tersirat di dalam firman Tuhan bahwa dia sedang takut atau gelisah. Tetapi di dalam Kejadian 27 ayat 41, pasal sebelumnya ayat 41 bilang seperti ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Tidak ditulis kalau dia gelisah, tetapi dia tahu bahwa dia mengambil hak kesulungan Esau. Esau pasti marah, Esau pasti benci. Dan yang dia lakukan apa? Dia melakukan perjalanan. Dia lari, dia pergi dengan tidak membawa apa-apa. Tidak dituliskan dia bawa makanan, bawa minuman, bawa baju pun tidak. Karena kenapa? Malam itu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan Tuhan, yang dia lakukan hanya mengambil sebuah batu sebagai alas kepalanya dan berbaring di daerah padang gurun. Kita melihat bahwa Yakub ketika pergi melakukan pelarian, dia tidak bawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa pun, makanan, minum, tidak membawa apa-apa. Tapi lihat, ketika seorang Yakub tidak membawa apa-apa, janji Tuhan besar buat masa depannya. Amin. 3 ayat 13, 14, dan 15, janji yang sama dari Abraham, Ishak sampai ke Yakub. Dan kita lihat bagaimana janji yang Tuhan berikan kepada Yakub tidak ada yang bisa diberikan oleh dunia. Coba cari asuransi mana yang bisa memberikan asuransi seperti yang Tuhan berikan ke Yakub. Amin. Tidak ada asuransi atau janji yang seperti Tuhan berikan kepada Yakub. Tapi kita lihat di dalam kehidupan seorang Yakub, ketika dia sendiri malam itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan janji Tuhan itu tergenapi. Kita sudah tahu kisahnya sampai akhir hidup. Seorang Yakub hidup 147 tahun, mati di Mesir ketika ada tahun-tahun kelaparan, tetapi dia kembali bertemu dengan Yusuf. Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berjanji bahwa dia akan diberkati Tuhan. Seberapa besarkah kehidupan kita yang masih menerima janji pada pagi ini? Amin. Seberapa besarkah kehidupan kita yang tahu bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang tidak pernah kita pikir. Seorang Yakub tidak membawa apa-apa, tapi saya tidak akan membahas bagaimana seorang Yakub kaya, seorang Yakub berhasil, keturunannya menjadi bangsa yang besar, tapi saya mau bahas prosesnya. Apa yang Yakub lakukan dalam perjalanan kehidupannya? Bagian yang pertama, bahwa Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa Yakub bersekutu dengan Tuhan. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terkadang kita lupa, Tuhan, hari ini saya susah di pekerjaan saya, banyak kerjaannya. Dagangan saya Tuhan belum laku Tuhan. Tuhan belum ada uang nih masuk. Kita lupa dan tidak sadar bahwa ternyata sampai hari ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Yakub ketika bertemu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bilang bahwa aku tidak mengetahuinya. Hari ini kita belajar bahwa perjumpaan, persekutuan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dapat menyatakan dirinya dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, ketika lagi nyetir, ketika kita dalam tongkrongan kita, ketika kita dalam pendidikan kita, kuliah kita, dimanapun Tuhan mau kita terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau apa? Bahwa kita dekat dengan Tuhan. Di pekerjaanmu, di dalam apapun situasinya, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Yakub ketika ada dalam masalah, ketika ada dalam pergumulan hidup, sendiri, seorang diri, gak ada siapapun, Tuhan mau dia bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau bahwa dia dekat dengan Tuhan. Di sini kita lihat bahwa kerohanian dari seorang Yakub masih sangat muda. Kerohanian dari seorang Yakub masih sangat baru. Karena kenapa? Aku tidak mengetahuinya. Kita lanjut dulu. Ayatnya yang ke-17. Ia takut dan berkata,
alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saya menggarisbawahi kata ia takut. Setelah saya baca-baca, setelah saya renungkan bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, seharusnya kita lebih takut akan Tuhan. Amin. Seharusnya ketika kita datang beribadah, ketika kita memuji membesarkan nama Tuhan, seharusnya takut akan Tuhan menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Saya bilang takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Hikmatmu, kebijaksanaanmu, pengetahuanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, sarjanamu, gelarmu, semuanya akan dimulai ketika engkau takut akan Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, keluargamu, masa depanmu, segala sesuatu yang engkau khawatirkan, Tuhan buka jalan. Amin. Bagian yang pertama, bersekutu dengan Tuhan. Seberapa besarkah kita ketika datang menyembah Tuhan dengan sukacita? Walaupun ada masalah, lepaskan bebanmu, lepaskan masalahmu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Saya punya bayi masih kecil, 10 bulan, mau 11 bulan ini. Ketika saya selalu prepare persiapan untuk WL, saya suka ajak dia nyanyi. Jadi saya play musik, saya nyanyi, dia ikut, sampai angkat tangan. Saya tahu dia belum ngerti, saya tahu dia belum paham. Tapi satu poin penting nilai yang saya mau ajarkan buat anak saya untuk apa? Dari sejak dini dia kenal Tuhan. Sejak dini dia kenal Tuhan. Hari-hari ini kita harus terus meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus apa? Upgrade kehidupan ini untuk apa? Lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, yang punya tetangga atau siapa anak, bawa ke gereja. Amin. Tempat ini, gereja ini adalah wadah Tuhan yang Tuhan mau bentuk setiap anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Sama-sama kita lihat bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Saya ingat bahwa seorang Hana ketika dia bergumul kepada Tuhan, ketika dia di bait Allah, di bait suci, seharian dia nangis, seharian dia bersekutu dengan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 bilang, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Setelah itu Imam Eli bilang bahwa orang ini mabuk. Karena kenapa? Seharian di situ nangis, gak jelas. Terkadang manusia lihat kita gak jelas ketika menyembah Tuhan. Tapi saya mau katakan, hanya Tuhan yang tahu isi hatimu untuk menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kerinduanmu. Hanya Tuhan yang tahu rasa hausmu akan cinta kepada Tuhan. Hari-hari ini kita diingatkan kepada Tuhan, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Datang ke gereja, sembah Tuhan, puji Tuhan, bersukacita di nama Tuhan. Tidak pandang siapa pemain musiknya, tidak pandang siapa WL-nya, tidak pandang siapa pengkhotbahnya, tapi satu tujuan kita, memuliakan nama Tuhan. Satu tujuan kita, memberikan hal yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Dia terlalu besar memberikan segala sesuatu, pakaian, pekerjaan, minuman, keluarga, segala sesuatu Tuhan berikan untuk kita. Tapi bagaimana cara kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Ayatnya yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan memasang minyak ke atasnya. Mari sama-sama kita lihat. Besok pagi ketika malam hari dia bermimpi dengan Tuhan, pagi hari seorang Yakub memelihara kenangan akan peristiwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya catat ada 2. Yang pertama apa? Ia menjadikan batu yang digunakan untuk alas kepalanya sebagai tugu. Dan yang kedua apa? Memberikan sebuah nama yaitu Betel, yang artinya apa? Rumah Tuhan, bagi tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari-hari ini kita koreksi diri masing-masing. Seberapakah kita memelihara perjumpaan dengan Tuhan? Seberapakah kita mengingat bahwa Tuhan dulu pernah tolong saya loh. Tuhan memberikan
Berkat bagi kehidupan saya yang tidak pernah kita pikirkan. Ternyata saya sampai hari ini semua karena Tuhan. Tuhan menginginkan untuk kita apa? Selalu pelihara hubungan dengan Tuhan. Jadi lagi nyetir, siapa bilang gak bisa nyembah Tuhan? Lagi masak, siapa bilang gak bisa menyembah Tuhan? Lagi bekerja, siapa bilang gak bisa menyembah Tuhan? Yakub, Tuhan tidak pandang tempat manapun, dia hanya seorang diri. Tuhan datang berjumpa dengan dia, yang Tuhan mau bahwa dia menaikkan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Nah, pentingnya memelihara kehidupan kita dengan Tuhan, pentingnya memelihara hubungannya dengan Tuhan. Apa yang terjadi sebagai orang Kristen pengikut Kristus ketika kita tidak memelihara hubungan dengan Tuhan? Tempat yang Yakub tidur, yang Yakub dirikan dan namakan Betel di zaman Raja Yerobeam, tercatat dalam 2 Raja-Raja. Tempat yang dijadikan rumah Allah, bait suci di zaman Yerobeam, dia dirikan salah satu patung lembu jantan di sana sebagai tempat apa? Penyembahan berhala. Itu yang terjadi ketika kita tidak memelihara hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak menyembah Tuhan, dan ketika kita tidak pelihara kehidupan kita dengan Tuhan, hal itu menjadi sia-sia. Tempat yang kudus bisa tidak menjadi kudus. Hati kita, kehidupan kita, semuanya mau tertuju kepada Tuhan. Amin. Semua kehidupan kita harus tertuju kepada Tuhan. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Saya katakan tadi Betel yang artinya rumah Tuhan atau rumah Allah. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Ayatnya yang ke-20 kita lanjut dulu. Kemudian setelah itu lalu bernasarlah Yakub. Isi nasarnya seperti ini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutunggu ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi apa? Allahku. Di sini saya katakan tadi, kerohanian Yakub masih baru. Dia orang yang baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terkadang kita sebagai orang Kristen, orang di luar sana, di sini nggak ada. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, saya mau kaya dulu Tuhan, baru saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya mau sarjana dulu Tuhan, baru saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mobil dulu Tuhan, baru saya mau jadi WL. Seberapakah kita lupa dan kita sadar bahwa sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Orang Kristen, pengikut Kristus terlalu banyak negosiasi ketika ikut dengan Tuhan. Terlalu banyak negosiasi ketika ikut dengan Tuhan. Kita lupa dan sadar hari ini kita ada karena Tuhan. Kita belajar dari Yakub mengingatkan. Yakub bernegosiasi dalam nasarnya. Ada iming-iming di dalam nasarnya kepada Tuhan. Ada iming-iming dalam nasarnya dia. Tapi kita lihat sama-sama. Apa yang dia nasarkan di dalam kehidupannya, dia terima sampai akhir hidupnya. Dia setia melakukan nasarnya. Kita tahu peristiwa Yakub ketika di rumah Laban 14 tahun untuk mendapatkan Rahel Lea, kemudian kembali sekitar 20 tahun. Ketika sebelum bertemu Yakub, dia bergumul lagi dengan Tuhan. Dia takut bahwa dendam yang di masa lalu masih ada pada Esau. Tapi kita lihat, Tuhan menyertai hidupnya. Sampai bertemu ayahnya, sampai keturunannya, sampai 12 suku Israel menjadi bangsa yang besar. Tuhan setia kepada dia. Hari ini kita belajar bahwa seberapakah kita seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang mau jadi berkat buat banyak orang. Gak usah jauh-jauh. Jadi berkat buat keluargamu dulu. Jadi berkat buat suamimu yang belum kenal Kristus. Jadi berkat buat istrimu yang belum kenal Kristus. Bagian yang kedua, Yakub bersaksi. Kesaksiannya, Betel yang dia bangun bertahun-tahun menjadi bait Allah yang kudus. Betel yang dia bangun menjadi kesaksian bagi bangsa Israel. Dua hal sederhana yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, tadi bersekutu dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah bersaksi.
Bagaimana cara kita bersaksi sebagai orang Kristen? Bagaimana kita bersaksi sebagai pengikut Kristus? Gak usah jauh-jauh dengan cara hidup. Gak usah sampai bawa Alkitab kemana-mana, suruh orang baca, tumpang tangan orang, baptis orang. Perlu, itu perlu. Tapi hal yang dasar dari hidup, dari tingkah laku, dari tindakan, dari keseharianmu yang Tuhan mau bawa apa? Kita bersaksi. Bersaksi bukan jadi WL, bersaksi bukan jadi pemain musik, bukan. Tapi bersaksi yang Tuhan mau adalah engkau menjadi berkat di lingkungan. Engkau menjadi berkat setia melakukan apa yang Tuhan mau. Yakub sampai akhir hidupnya dia melihat anak-anaknya berhasil. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir di tahun-tahun kelaparan. Tuhan pimpin keluarganya. Tuhan pimpin seluruh anggota keluarganya sampai akhir hidupnya. Yang kita beritakan hanya satu, saya mau sampaikan, Injil Kristus. Tidak ada hal lain yang bisa kita sampaikan buat orang lain, yaitu Injil Kristus. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita lihat, maka dalam terjemahan lama dituliskan seperti ini. Maka batu ini yang telah kudirikan akan suatu tanda itu menjadi sebuah bait Allah. Dalam King James Version, dalam bahasa Inggris memakai kata pilar atau tiang, yang artinya sebagai tanda dan sebagai saksi. Ternyata tujuan Yakub membangun tugu untuk mengingat, bersaksi buat keluarganya bahwa hari di mana aku berjalan sendiri dengan hanya pakaian, tidak bawa apa-apa, tempat ini jadi kesaksian janji Tuhan. Tempat ini jadi kesaksian buat apa? Hidup saya berarti di hadapan Tuhan. Tuhan berikan janji yang besar bagi seorang Yakub. Bagaimana cara kita untuk bersaksi? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita saksikan? Filipi 1 ayat 27. Saya minta kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi 1 ayat 27 dengan suara nyaring dan hitungan yang ketiga, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Ketika engkau memberitakan berita Injil, orang lain imannya bertumbuh. Ketika kita menjadi pemberita Injil yang setia, ternyata bukan hanya berkat buat kita, tapi buat orang lain, buat keluarga kita, buat orang terdekat kita. Ayat 27 bilang, hanya hendaklah hidupmu apa? Berpadanan. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan lain bilang, hendaklah hidupmu sesuai. Hendaklah hidupmu selayak. Dengan apa? Dengan Injil Kristus. Kalau ibu-ibu masak atau bikin roti, bikin kue, pasti ada takarannya, pasti ada adonannya. Nah, ketika buat kue, harus semuanya biasanya dicampur, dimix. Biar apa? Sesuai, biar berpadanan, biar menyatu. Paulus ingatkan ketika dia ada di dalam penjara, ketika memberitakan Injil dia ditangkap, firman Tuhan datang kepada seorang Paulus dan diingatkan, hanya hendaklah hidupmu apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan sampai firman Tuhan menjadi hal yang buruk bagi kita, menjadi hal yang tidak biasa kita terima. Saya pernah suatu kali pergi ke daerah misi ketika kuliah. Di sana ketika kita datang ditawarkan untuk makan makanan khas mereka. Makanan khas mereka itu adalah ulat sagu segede jari telunjuk. Sebenarnya saya takut buat makan, ragu saya. Tapi pas bilang, wah orang Manado kan makan semuanya, gengsi. Akhirnya saya makan, masih hidup-hidup.
Ada yang udah mateng. Yang masih hidup saya makan, satu makan aman. Saya makan 2 aman, 3 aman. Setelah itu aman. Siang hari pas pertama kali nyampe. Pas malam hari ternyata badan saya gatal-gatal. Badan saya merah. Dan saya nggak ada riwayat alergi sama sekali. Badan saya merah, badan saya gatal. Ketika itu saya juga lagi prepare bahan khotbah untuk materi misi. Saya teringat oleh Tuhan. Diingatkan dengan ayat ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya langsung teringat bagaimana hal yang tidak biasa kita makan, hal yang asing bagi kita ketika kita makan, itu jadi alergi. Pagi hari ini saya ingatkan, jangan sampai firman Tuhan menjadi alergi dalam hidup. Amin. Seharusnya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup. Amin. Seharusnya firman Tuhan menjadi dasar untuk apa? Untuk kita mendapatkan kemajuan di dalam Tuhan. Harusnya firman Tuhan menjadi itu. Oke, amin. Ayat selanjutnya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-12. Bagian yang terakhir saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Filipi pasal 1 ayat 12 bilang seperti ini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, apa yang terjadi atas Paulus. Dia disiksa, dia masuk dalam penjara. Karena apa? Pemberitaan Injil. Zaman sekarang hampir tidak pernah saya dengar orang memberitakan Injil ditangkap masukin penjara. Hampir tidak pernah. Mungkin ada. Tapi kita lihat seorang Paulus, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Kita lihat sama-sama, kita mengerti bahwa ternyata ketika kita dalam pencobaan, ketika kita di dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita, harusnya itu memberikan kemajuan. Amin. Setiap masalah dalam kehidupan kita yang kita alami setiap hari, ternyata Tuhan mau memproses hidup kita untuk kemajuan Injil. Ada satu kutipan di dalam Timotius 2 Timotius 2 ayat 2 pasal 2 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat yang 8. Paulus ingatkan kepada seorang Timotius untuk terus berjuang seberat apapun hidupnya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Saya bacakan. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Ingatlah. Seorang Timotius membuka ayat ini dengan kata ingatlah. Ingat tentang apa? Ingat tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Bagian terakhir, itulah yang kuberitakan. Banyak orang bertanya, apa yang harus kita beritakan? Yang kita beritakan adalah tentang apa? Salib Kristus. Hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus lewat berjamaah. Dengan bersekutu, dengan bersaksi, kita harus menjadi berkat. Paulus ingatkan bahwa yang kita beritakan bukan kesaksian diri kita. Paulus ingatkan bahwa kesaksian kehidupan kita bukan kita bersaksi Tuhan tolong kita, tapi yang Tuhan ingatkan kepada seorang Paulus, yang kita beritakan adalah tentang kebangkitan, kematian, kelahiran Yesus. Hari-hari ini kita harus mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Bagaimana kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di hidup kita. Di ayat 13, kita lanjut ke ayat 13, ayat yang terakhir. Paulus menutup dengan perikop ini dengan ayat ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam kesaksian kita dengan Tuhan, ingat, hanya Yesus yang terbesar. Hanya Yesus yang kita agungkan satu-satunya. Hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus. Darahnya, tubuhnya, kehidupannya, segala sesuatu dia berikan kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, kita diingatkan kembali ke Tuhan.
dan oleh Tuhan bahwa bersekutu dan bersaksi adalah hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan tubuh kita, dengan mulut kita, yang Tuhan mau kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya teringat statement Pak Anto tanggal 11 September. Pak Anto bilang begini, engkau tidak harus jadi pendeta, tapi engkau harus jadi berita. Seberapa pentingkah kehidupan kita untuk menjadi terang? Seberapa pentingkah kehidupan kita untuk menjadi berkat? Dengan apa? Dengan hidupmu, dengan mulutmu kita sembah Tuhan. Dengan segala yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah pujian yang sering saya nyanyikan, yang menguatkan saya dan selalu menopang kehidupan saya. Lagunya seperti ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Jemaat saja katakan, mulutku penuh dengan pujian. Saya kembalikan dulu. Satu hal yang saya heran terhadap Yakub adalah ketika dia bilang, alangkah dahsyat tempat ini. Kenapa Yakub bilang tempat itu dahsyat? Tempat itu gersang, tidak ada fasilitas di sana. Bantal pun tidak ada sampai Yakub mengambil batu untuk jadikan bantal. Nggak ada yang hebat di tempat itu. Tapi Yakub bilang, tempat ini dahsyat, luar biasa. Disinilah rumah Tuhan dan disinilah pintu gerbang surga. Nggak ada tanda-tanda gersang, batu cadas di sana. Tapi Anda pernah tahu nggak kenapa Yakub sampai berpamen begini? Karena dia baru dengar janji Tuhan tadi. Apa kata Tuhan? 13, 14, 15 ayat pokok tadi. Tempat engkau berbaring kau berikan padamu dan kepada anak cucumu. Dan engkau akan mengembang ke utara, timur, barat, selatan kau berikan kepadamu. Haleluya. Jadi saya pikir gini, ketika Yakub tahu hal itu, dan dia bilang, sungguh Tuhan ada di sini. Karena yang dia pegang adalah perkataan Tuhan, janji Tuhan. Saudara mungkin miskin, kering kerontang, nggak ada jaminan. Yakub lari dengan baju di badan. Saya mau jadi apa Tuhan? Tapi yang dia hanya pegang adalah kalau Tuhan berjanji, itu janji ya dan amin. Haleluya. Ketika Tuhan buat janji atas hidup saudara, janji itu gak pernah luntur, apalagi batal. Haleluya. Makanya Yakub diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Saudara akan dijanjikan Tuhan berkat yang berkelipat, katakan amin. Tapi ada janji yang lebih hebat dan sekedar janji jadi kaya, janji jadi makmur, janji jadi orang hebat. Janji apa itu? Janji keselamatan. Mari kita berdiri. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, tapi dia memperoleh hidup yang kekal. Berkat terbesar kita adalah kehidupan kekal. Dan itu tidak akan pernah luntur, bahkan gagal. Janjinya ya dan amin buat hidup kita. Apa itu? Hari ini kita mau laksanakan, hari ini kita mau rayakan, hari ini kita mau mengingat kembali bahwa janjinya diikrarkan dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Mari pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Tundukkan kepala, buka hati saudara. Saudara mungkin
sedang sudah berdoa dan menunggu-nunggu janji dari setiap doamu, tapi engkau nggak pernah terima. Engkau mungkin bilang, Tuhan betapa lambat engkau Tuhan terhadap permintaan-permintaan melalui doa kami. Tapi satu hal yang sudah pasti engkau terima. Apa itu? Keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi hidup saudara. Karena salibmu ku ada, karena salibmu ku hidup. Nyanyi dengan iman dan buka hati saudara. Kita siap untuk melakukan perjamuan Tuhan hari ini. Bapa kami dalam surga, Tuhan dalam nama Yesus, berkati perjamuan kudus kami Tuhan. Perjamuan Tuhan hari ini mendatangkan berkat bagi kami. Karena cawan anggurmu dan rotimu hari ini adalah darah dan dagingmu sendiri yang akan kami terima dengan iman, untuk kami menerima juga kasihan dan kuasa di dalamnya, bahwa oleh firman-Mu segala penderitaan jasmani kami sudah angkat, dan oleh darah-Mu yang kudus kehidupan kami bilang pulih, dosa salah kami dilalukan, dan Kau melayakkan kami, mempantaskan kami ada di hadirat Tuhan setiap kami dalam penyembahan dan di dalam pujian. Pakai kami hamba-hamba Tuhan, layakan kami, teruskan kami. Kami melayani dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Kau menyucikan oleh hatimu. Nyatakan bahwa segalanya
bilur-mu dan roti. Kami siapkan hati kami layakkan Tuhan. Melihat dengan iman bahwa inilah pengorbanan atas kami. Kiranya kami yang akan menerima mendapat kuasa di dalamnya, kasihan di dalam itu. Kuasa dari bilur-bilur-mu dan kuasa bencian dari darah-mu yang kudus atas kami, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Karena kami juga percaya Engkau sudah mati bagi hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seperti pun hidup kami, Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman ini. Yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh bilur-bilur-mu segala penderitaan jasmani kami Tuhan siapkan. Engkau sudah menggantikan semua itu di Kalvari, Tuhan. Engkau siapkan anggur, persiapkan cawan. Haleluya. Yesus. Pegang cawan anggurmu dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita minum cawan ini, dengar firman ini. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau lain ditolong saya juga. Tangannya tetap terbuka buat kita yang datang dengan hati kepada Tuhan. Sebelum kita kembali ke rumah, mari kita pujikan lagu ini dengan iman. Tuhan tidak pernah lelah menolong hidup kita.
yang pulang percuma hari ini Tuhan. Bahkan yang datang kosong hari ini terisi kehidupan mereka. Yang datang tanpa mengalami arti kehidupan hari ini mereka mengalami betapa berarti hidup ini yang Tuhan karuniakan. Bahkan kami pulang dengan bangga suatu penebusan yang Tuhan kerjakan dan tidak pernah dikerjakan oleh yang lain, hanya oleh pribadi Tuhan sendiri dalam kehidupan kami, sehingga surga menjadi bahagian kami. Semua yang berbagian beribadah, Tuhan sudah memberkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Siapapun, apapun, bagaimanapun kami Tuhan, ada berkat Tuhan yang sudah mengalir dalam kehidupan kami. Hamba firman Tuhan, Allah memberkati dia Tuhan Yesus. Keluarga rumah tangganya Tuhan berkati. Keluarga Kencem yang muda ini Tuhan pakai. Kalau dalam kembali Tuhan beberapa hari lagi tinggalkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang pernah mereka tabur di tempat ini, Tuhan membalaskan buat Yesus keluarga. Apa yang mereka sudah tabur Tuhan, biar mereka menuai di sana dengan berlimpah-limpah. Tuhan yang membalaskan pelayanan mereka selama mereka di sini Tuhan. Jerih lelah, pengorbanan, sumbangan, apapun itu yang mereka buat, Tuhan yang membalaskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami yang hari melayani di altar ini diberkati Tuhan. Pemain musik, worship leader, singer, tamborin, Tuhan sudah memberkati dengan limpahnya. Kami sedang jemaat yang melayani dengan memuliakan Tuhan, menyanyi bertepuk tangan. Kami percaya ada berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir. Lawat mereka, ulurkan tangan, menjamah mereka. Sakit sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, bimbang Tuhan tetapkan. Kami rindu di ibadah yang akan datang. Kami sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Ibadah sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kumpulkan kami untuk terus dapat memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibu ucapan syukur dan doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan dan tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan selamat sejahtera yang dari Tuhan. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami berjalan pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap percaya, setia dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Beribadah hari ini, boleh lambaikan tangan. Terima kasih Pak buat kesediaan sudah bisa datang beribadah bersama kami. Senang sekali ke depan bisa bersama-sama kami untuk bertumbuh dalam firman. Saudara, kami atas nama saya, atas nama seluruh jemaat, terima kasih sampaikan buat Yosi yang sudah melayani ya hampir kurang lebih 5 tahun di tempat ini. Dia pulang mungkin meneruskan pelayanan bapaknya, karena bapaknya di Manado ada 2 gereja, saudara. Jadi mungkin sudah dipisahkan buat dia. Jadi hanya Tuhan Yesus yang memberkati dan membalaskan itu semua, saudara. Ya, saya pikir itu saya pengumumannya. Dan sekali lagi terima kasih berkat doa saudara, kami sudah kembali dengan tidak kurang sama apa-apa. Pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Pengumuman untuk seminggu berjalan ini ada ibadah tengah minggu hari Kamis jam 7.30 malam. Kemudian hari Sabtu ada doa dan puasa untuk para pelayanan jemaat. Minggu depan ada ibadah raya pagi pukul 8 pagi, ibadah raya kedua pukul 10, dibarengi dengan sekolah minggu. Kemudian ibadah ketiga yang dipimpin oleh pemuda remaja pukul 5 sore. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.